Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kusuma Putri dengan NIM 21021030209 akan menjelaskan mengenai sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Siapa sih yang tidak mengenal nama Jepang? Jepang mungkin hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia, tapi meninggalkan luka yang amat dalam. Hal ini bisa kita lihat dari cerita kelam tentang bagaimana kejamnya mereka kepada para pendahulu, membunuh, menyiksa, kerja paksa, ataupun cara-cara lainnya. Lalu bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia sendiri? Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar, yaitu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Ternyata tentara Jepang itu pintar merayu. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat, yaitu Belanda, bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia. Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama yaitu Gerakan 3A. Nah, kalian tahu kan apa itu Gerakan 3A? Gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nippon adalah sebutan lain negara Jepang yang berarti matahari. Pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda. Itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nankenkai. Yang ketiga yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Lalu apa saja organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang? Yang pertama yaitu Gerakan 3A, yang kedua Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang ketiga Fujinkai, yang keempat MIAI atau Majelis Islam Asia A'la Indonesia, yang kelima Jawa Hokukai, yang keenam Sainendan, yang ketujuh Keibodan, yang kedelapan Barisan Pelopor, yang ke-9 Hizbullah, dan yang ke-10 Heiho, dan ke-11 yaitu PETA. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh, yang kedua rakyat Singaparna melawan, yang ketiga perlawanan Indramayu, yang keempat rakyat Kalimantan angkat senjata, yang kelima rakyat Irian melawan, yang keenam yaitu perlawanan PETA. Lalu bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Yang pertama yaitu dampak dalam bidang politik. Yang pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, struktur pemerintahan disusun sesuai keinginan Jepang. Yang ketiga yaitu melakukan seikirei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenna Heika. Selanjutnya, dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang kedua, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Yang ketiga, kebijakan Kinrohoshi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir yaitu mendirikan Pusat Kebudayaan Keimin Bunkashi Doso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang.
Selanjutnya yaitu dampak dalam bidang sosial ekonomi. Yang pertama yaitu Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga yaitu terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang keempat yaitu kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Dan yang terakhir yaitu dampak dalam bidang militer. Nah, akibat dari pendudukan Jepang ini, bidang militer memiliki perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang, yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang ketahanan, dan bidang keamanan. Nah, pelatihan militer yang diperoleh dari rakyat Indonesia sendiri adalah dalam hal dasar-dasar militer, baris berbaris, dan latihan menggunakan senjata. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Nah, mungkin itu tadi mengenai materi sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.